gopoh, Allah yang tidak sembrono, tapi Allah yang cermat, Allah yang teliti. Kepada Allah yang demikian yang kami sembah dalam nama Yesus, iman kami tertuju. Engkau Allah yang selalu tepat, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kepada Allah yang memegang janji, iman kami tertuju. Pada siang hari ini Tuhan, sampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga dari kebenaran firman-Mu iman kami dibangkitkan. Harapan kami dimunculkan. Roh Kudus, Engkau berkarya tengah-tengah kami. Sehingga tanah hati kami, tanah hati yang gembur, sehingga siap untuk menerima firman Tuhan. Dan benih itu pada akhirnya bertumbuh dan berbuah-buah lipat kali ganda hasilnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat siang, silakan Bapak Ibu duduk. Paling tidak Bapak Ibu cobalah ambil waktu sesaat toleh kanan kiri. Bapak Ibu paling tidak sudah diizinkan Tuhan, ditolong Tuhan melewati masa-masa yang sangat sulit. Dan sampai hari ini kita tetap harus mempercayai Tuhan. Itu sebabnya saya ingin khotbah tentang dare to hope. Tetap berani untuk berharap walaupun ada banyak orang hari-hari ini rasanya mau berharap takut. Karena bisa-bisa nanti yang diharapkan tidak terjadi dan menjadi kecewa. Nanti sore saya akan khotbah yang lain. Ibadah 3 dan 4 saya akan bicara tentang the season of ambiguity. Bagaimana melewati masa-masa yang membuat kita kebingungan. Karena dalam hidup ini, pada waktu masa-masa pandemi, bahkan sampai saat ini, pada masa awal-awal tingginya, emosi saya up and down, naik dan turun karena harus mendampingi jemaat yang setiap saat, bahkan jam 1 malam saya memakamkan jemaat yang kena COVID dan sebagainya. Dan satu pemakaman yang tidak proper karena saya harus memakamkan lewat telepon saja, protokol harus jalan pada masa-masa tinggi-tingginya. Saya harus berhadapan dengan jemaat yang kehilangan 3 anggota keluarganya sekaligus dalam jeda hari saja. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana emosinya. Mereka berdoa, memohon, minta bantuan supaya terjadi mujizat. Allah berkehendak yang lain. Suaminya dipanggil pulang. Jeda beberapa hari, mamanya dipanggil pulang. Jeda beberapa hari, mertuanya dipanggil pulang. Tidak genap sebulan, 3 anggota sekaligus meninggal. Dan itu bisa meninggalkan banyak pertanyaan. Seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh putra kami yang pertama. Semalam saya lihat di Instagram di gereja tempat dia bernaung di Sydney. Dia diwawancarai dan to be continued karena belum selesai. Di awal itu saya waktu mendengarkan, saya sendiri sebagai orang tua juga lumayan kaget. Karena saya tidak pernah menyangka dia akan bicara itu. Dia bilang begini, as a pastor kid, banyak orang berpikir sebagai anak seorang pastor, seorang gembala, seorang pendeta, semuanya sepertinya dapat privilege. Doa langsung dijawab, dapat kemudahan demi kemudahan, dapat rasanya blessing. Tapi dia bilang, saya nggak ngalami itu. Justru yang saya lewati menimbulkan banyak pertanyaan. Dan dia bilang begini, 6 tahun saya di Sydney, kuliah dan lulus. Dia bilang no job, nggak ada pekerjaan. Dia bukan anak malas. Dia kirim semuanya aplikasi, no job, no community kata dia. No future katanya. Dan bahkan dia berkata saya berencana untuk for good pulang ke Indonesia. Dan saya akan melupakan Tuhan. Anak saya, anak kami, anak seorang pendeta. Yang dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mengalami satu proses kehidupan sampai dia berkata dalam kesaksiannya itu. Saya berplanning pulang ke Indonesia for good. Dan saya akan melupakan Tuhan. Satu proses yang dialami dan kami semua juga tahu prosesnya dia. Tetapi dia bilang begini. Pada waktu saya usia 24 tahun, artinya tahun 2019 kemarin. Dia divonis kanker stadium 2B ketiga Hodgkin's lymphoma. Kisah itu mengubah hidupnya. Penderitaan karena adversity, penderitaan seringkali harusnya mendorong kita semakin dekat Tuhan. Divonis pada waktu dia ada di Sydney dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lockdown. Tangan kami tak mampu menjangkau dia karena keterbatasan negara ini punya regulasi tidak boleh warga negara asing memasuki Australia karena lockdown. Anak divonis kanker, Hodgkin's lymphoma, stadium 2B ada di dada 8 cm, menjalar ke lehernya. Pertama saya FaceTime wajahnya wajah yang
merasa begini, kenapa saya harus ngalami ini? Kenapa enggak orang yang lebih buruk dari saya saja yang ngalami ini? Kenapa harus saya? Waktu itu saya FaceTime dengan dia, saya bilang begini, Ariel, namanya Ariel. Tidak ada sesuatu apapun yang menjamah dirimu tanpa izin Tuhan dulu. Saya kuatin dia, saya dorong dia. Dia harus melewati kemoterapi 12 kali. Dan efek kemo pastilah yang pernah punya saudara atau famili atau pernah sakit kanker mengerti efek kemo. Tetapi saya bilang ke Ariel, mamamu, orang tuamu terbatas tidak bisa hadir. Tetapi memang Tuhan satu kali bikin satu mujizat. Saya ditelepon oleh Embassy Australia untuk bisa terbang masuk ke Australia dalam masa pandemi. Dan dampingi anak ini 2 bulan di sana. Tapi selebihnya itu dia harus berhadapan dengan kemoterapi, dia harus berhadapan dengan dokter sendiri, ke rumah sakit jalan sendiri, dia harus masak sendiri, dia harus nyuci baju sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Ada masa-masa kami harus menangis karena tidak ada orang yang bisa mendampingi dia. Pada waktu rumah sakit mengharuskan ada shadow, ada orang yang mendampingi. Karena rumah sakit tidak izinkan dia sendirian. Kami nangis, Tuhan gimana nih caranya? Tetapi pertolongan Tuhan bisa sangat kreatif. Dia kirimkan malaikat tak bersayap, yaitu manusia yang tidak kami kenal. Bahkan rela cuti hanya untuk nemeni anak saya. Itu satu luar biasa. Januari kemarin, tahun 2022 dia sudah selesai kemoterapi dan dia harus PET scan 2 kali lagi dan masih ada sisa 7 mili di dadanya. Dokter tidak tahu, kemudian dilakukan lagi pembedahan di dadanya, bedah kecil untuk ambil sampelnya. Dan dia mendapatkan info setelah itu, Ariel, this is the good news. Ariel, ini berita baik, tidak ada lagi evidence kanker. Dan untuk itu kami memuji Tuhan. Muji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak seperti yang saya ceritakan. Saat ini mendapatkan satu kesaksian luar biasa. Bahkan Januari akhir masuk ke Februari, mau ke Maret. Dia dianugerahi Tuhan. Dokternya bilang, Ariel kamu tidak boleh kerja casual. Artinya kerja di toko dan lain sebagainya. Kamu tidak boleh terlalu banyak ketemu orang. Kamu harus kerja di kantor. Mungkin Ariel berpikir, saya selama ini di Sydney saja untuk kerja. Dapat kerjaan susahnya luar biasa. Apalagi harus di kantor. Saya bilang, Ariel, tetaplah belajar berani berharap dan percaya pada Tuhan. Tetaplah kamu jangan kecewa. Apa yang kamu lewati tetaplah percaya dia Tuhan yang baik. Dia dianugerahi kerjaan. Satu kali dia telepon saya, Mami, hari ini saya akan wawancara di sebuah perusahaan arsitektur. Doakan, ya Rel, kami semua berdoa. Setelah itu dia telepon lagi, Mami, langsung dibuat surat kontrak kerja. Jadi wawancara langsung dia dapat surat kontrak kerja. Dia langsung bekerja di perusahaan arsitektur dan dia di-hire secara full time. Ini menurut saya mujizat. Sebabnya tetap beranilah berharap. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih dalam kondisi kekecewaan. Dalam kondisi enak ceritanya dengar itu. Justru untuk itulah saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang yang Bapak Ibu lewati atau kita lewati saat ini menimbulkan banyak. Enggak usah berharap. Yang penting bisa hidup gini-gini aja sudah bersyukurlah. Udah lewati gini saja dan engkau melupakan harapan demi harapan, melupakan janji Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara pada roh setiap kita. Membangkitkan iman kita kembali, membangkitkan harapan kita. Amin. Dare to Hope saya akan bawa Bapak Ibu masuk dalam bagian firman Tuhan, ratapan. Ratapan atau lamentation. Kitab yang ditulis menurut tradisi ditulis oleh Yeremia, Nabi Yeremia. Kitab ini berisi ratapan, teriakan, permohonan, sebuah peneriakan di dalam penderitaan. Banyak pertanyaan untuk mempertanyakan karakternya Allah di kitab ratapan. Lamentation itu bicara tentang meratap. Berisi dengan banyak pertanyaan. Mempertanyakan apakah Allah itu bisa dipercayai. Apakah Allah itu karakternya tetap untuk selama-lamanya. Teriakan dalam penderitaan. Saya rasa mewakili kita semua. Selama kita hidup di bawah langit ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu berkesempatan boleh datang di ibadah kedua, ketiga dan 4. Karena saya akan menjelaskan tentang the season. Facing the season of ambiguity. Mengalami musim-musim ketika mengalami kebimbangan dan banyak hal. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Saya akan bacakan kitab ratapan pasal 3. Dan bagian ini seringkali bisa jadi pujian, ada lagunya juga. Dan sering kita baca berulang-ulang, tapi izinkan siang hari ini kita melihat secara konteksnya. Dan saya akan bacakan ayat 20. Saya potong dari
Ayat 1 sampai 19 saya potong langsung lompat ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Apa yang diingat? Ayat 1 sampai 19 dan ayat-ayat sebelumnya. Di mana Yeremia mengingat bagaimana Allah yang mengepung dia dengan penderitaan. Dia merasa Allah yang berdiam diri dan Allah yang tidak menjawab doa-doanya. Dia mengingat bagaimana Tuhan sepertinya tidak membukakan pintu. Yeremia mengingat bagaimana dia dikepung dengan banyak kesulitan dan kesukaran. Itu yang dialami Yeremia. Dan dia berkata, jiwaku kalau ingat itu tertekan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu masih dalam posisi itu. Kenapa ya Tuhan? Seandainya tidak ada pandemi ini. Planku pasti berhasil. Seandainya Tuhan aku gak ngalami seperti ini. Semakin kau ingat, semakin tertekan. Yeremia mengingat Tuhan seperti yang mengepung dia dengan penderitaan. Yeremia mengingat sepertinya Allah tidak membuka pintu. Yeremia mengingat sepertinya Allah itu jauh darinya karena tidak memberi jawaban. Semakin diingat, semakin tertekan dalam diriku. Tapi ayat 21 diberi kata sambung yang kata-kata tetapi itu selalu kontras antara sebelum dan setelahnya. Tetapi itu sedang memperbandingkan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Yeremia mengingat apa yang terjadi, yang dialami membuat dia tertekan. Tetapi, berarti ada transisi, ada turning point. Tetapi, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang akan diperhatikan nanti kita akan bahas. Karena ternyata ketika dia mengubah pola pikirnya, dikatakan begini. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Di NLT terjemahnya begini. Yet I still dare to hope. Namun aku tetap berani untuk berharap. Walaupun dia sedang berhadapan dengan satu situasi yang dipertanyakan. Dengan satu kondisi penderitaan. Sepertinya Allah mengepung dia dengan kesulitan. Sepertinya Allah jauh dari dia. Yet I still dare to hope. Pada siang hari ini. Apapun kondisi kita. Adalah kita belajar. Tuhan, aku mau tetap belajar berani untuk berharap pada Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir, ya kenapa sih aku hidup sampai saat ini dan sebagainya ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan begini firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan. Saya beri kata merah-merah karena itu akan menjadi poin. Nanti kita akan belajar bahasa Indonesianya sepertinya mirip-mirip padahal artinya berbeda. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Saya akan tunjukkan background atau settingnya, konteksnya. Membaca Alkitab paling baik melihat konteksnya, situasinya, settingnya, sehingga kita bisa mengerti situasinya seperti apa. Di dalam tulisan Yeremia ini settingnya adalah begini. Yeremia sedang memandangi umat pilihan Allah. Bangsa pilihan Tuhan, Israel. Yang semestinya di dalam benak setiap orang, kalau itu bangsa pilihan Allah berarti under blessing. Kalau itu bangsa kepunyaan Tuhan berarti akan diluputkan dari penderitaan dan masalah. Tetapi realitasnya, faktanya adalah Yeremia harus memandang bangsa Israel yang menjadi tawanan. Dijajah oleh Babilonia menjadi tawanan, dikeluarkan dari Israel, terlepas dari keluarga, dari negaranya sendiri, dari negeri perjanjiannya sendiri. Itulah settingnya. Yeremia melihat sebuah paradoks. Umat Allah, sebagai umat Allah, tapi hidupnya mengais-ngais makanan. Bapak Ibu dengan saya umat Allah. Tetapi seringkali kita bertanya, Tuhan kalau aku ini umatmu, milik kesayanganmu, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Paradoks. Antara realitas sama firman Tuhan sepertinya tidak match. Ada kontradiksi. Seperti itu yang dilihat oleh Yeremia. Dia memandang orang Israel, umat pilihan Allah. Tetapi hidup dalam kemelaratan. Bukan hanya melarat, tapi mengais-ngais makanan. Satu pemandangan yang sepertinya tidak seharusnya begitu. Yeremia berulang-ulang kali memperingatkan Israel untuk bertobat. Tapi setiap kali Yeremia menyampaikan sesuatu diolok-olok. Bahkan juga dia dianiaya dimasukkan ke sumur. Bapak Ibu, orang Israel terbuang dari tanah perjanjian. The promised land. Katanya kan tanah perjanjian. Tapi kenapa mereka harus keluar dari tanah perjanjian? Stateless.
Bukan hanya itu juga. Mereka dibuang dari Yerusalem yang suci dan dari bait Allah. Orang Israel, bait Allah itu bicara tentang apa? Pusat dari spiritualitas mereka. Kenapa orang Israel kalau tidak tinggal di Yerusalem, mereka harus melakukan perjalanan setahun minim 3 kali, mereka harus datang ke bait Allah untuk beribadah. Ingat pada waktu Tuhan Yesus masih kanak-kanak, dibawa orang tuanya karena mereka tinggal di Nazaret, itu daerah Israel Utara, melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke Yerusalem, ke bait Allah. Karena bait Allah itu pusat spiritual mereka. Jadi tidak heran pada waktu Daniel berdoa membuka tikam jendela dan memandang kepada kiblat. Memandang pada kiblat, kiblatnya mana? Yerusalem. Jadi walaupun mereka di negeri pembuangan, mereka berasa kalau matanya memandang berkiblat kepada Yerusalem, mereka tahu kata kitab Tawarikh mengatakan pada Salomo, kalau umatmu berdoa dari tempat ini engkau mendengar dari surga. Saat itu mereka harus keluar dari bait Allah. Bapak Ibu dengan kita dan saya semua 2 tahun kita terkendala beribadah secara on-site. Tapi bersyukur tidak seperti orang Israel terpisah dari bait Allah, Bapak Ibu masih bisa ibadah online. Ada banyak yang bisa disyukuri. Dan itu settingnya. Setting satu kondisi bagaimana umat Allah mengalami hidupan sebagai kontradiktif. Tidak seperti yang dibayangkan. Itu settingnya. Dan kemudian ayat yang ke-21 berkata begini. Tetapi. Itu kondisinya. Faktanya adalah dalam penderitaan, dalam masalah. Tetapi sang penulis mengajar kita untuk mengubah pola pikir. Karena ini titik balik perubahannya. Dikatakan tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap apa yang diperhatikan sehingga menimbulkan harapan nanti kita akan lihat. Karena perhatiannya yang ditulis di sini itu menimbulkan membangkitkan harapan. This I recall to my mind. This I recall. Aku memanggil ulang. Mengingat kembali. Apa yang diingat nanti kita akan lihat. Karena yang diingat ternyata membangkitkan harapannya. Apapun kondisi Bapak Ibu dengan saya. Kalau kita memperhatikan penderitaan, pergumulan kita bisa terpuruk. Tetapi izinkan pagi hari, siang hari ada turning point. Mengubah pola pikir kita. This I recall. Dan depresi itu, ini kan obat depresi sebenarnya. Depresi itu bukan masalah apa yang terjadi sekeliling kita. Walaupun itu bisa menjadi pemicu. Depresi itu masalah state of mind. Masalah di pikiran. Seseorang bisa sekelilingnya tertawa-tertawa, gembira, tapi Bapak Ibu bisa tetap depresi karena itu masalah state of mind, apa yang dalam pikiran kita. Dan Alkitab mengatakan, this I recall to my mind. Orang depresi, kalau dia tidak bisa menghandle depresinya, dan hari-hari kan banyak sekali orang depresi, anak-anak Tuhan banyak depresi, dan tidak berhasil menghandlenya, yang terjadi adalah hal-hal yang lebih buruk. Depresi menghancurkan hidupnya dan bahkan juga bisa menghancurkan sekelilingnya. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mendoakan satu tempat apartemen seperti biasanya. Kalau mendoakan begitu pasti ada yang bersihin ini, bersihin itu. Singkat kata saja saya tanya kenapa tempat ini kok begini. Dia bilang, Kak Lid penyewanya itu keluarga yang baik-baik. Suami istri dengan anak yang baik-baik. Tapi entah kenapa tiba-tiba pagi dini hari, suami sedang tidur, anak-anak sedang tidur, dikejutkan sang istri melompat dari balkoni, bunuh diri. Banyak anak-anak Tuhan juga berpikir, mending aku mati Tuhan. Lebih baik aku mati, urusannya selesai. Depresi itu state of mind, masalah pikiran. Itu sebabnya pada siang hari ini, Alkitab mengajar kita untuk tidak berfokus kepada hal-hal yang memang kita faktanya ada penderitaan dan pergumulan. Itu yang dihadapi oleh sang penulis. Satu kondisi yang paradoks dari apa yang dia yakini. Tetapi dia berkata, tetapi, ini turning point-nya, titik baliknya. Dia tidak berfokus lagi kepada masalahnya. Seperti kami juga tidak berfokus kepada kondisi anak kami, kanker. Pada waktu anak kami divonis kanker, layaknya orang tua ya. Pastilah di sini kalau punya anak, putra atau putri Bapak Ibu divonis kanker. Saya rasa Bapak Ibu tidak bilang, haleluya puji Tuhan anak saya kanker. Saya rasa enggak gitu kan. Itu 10 agak seperapat sedikit. Tapi pasti nangis, seperti kami juga
dalam pergumulan yang kami tangisi banyak. 1, siapa yang akan handle dia? 2, biayanya bagaimana? Karena sejak dia lulus kuliah, dia ngurus insuransinya budget, tidak mengcover itu. Gimana biayanya? Biaya kemoterapi di sana saya juga nggak bisa bayangkan. Terus bagaimana kelanjutannya? Sembuh atau enggak? Itu bisa menggelayuti. Dan saya bawa dalam doa. Ketika seperti kata ungkapan ini, saya tuliskan begini. If you cannot change your circumstances, change your perspective. Kalau kita nggak bisa ngerubah keadaan, saya nggak bisa ngerubah keadaan anak saya, kanker langsung sembuh. Saya nggak punya kekuatan di situ. Saya juga nggak bisa ngerubah anak saya tiba-tiba ngalami mujizat banyak. Saya juga nggak bisa. If you cannot change your circumstances. Kalau kita nggak bisa ngerubah keadaan. Kalau kita nggak bisa ngerubah kondisi itu. Change your perspective. Anak saya tetap kanker. Anak saya membutuhkan biaya yang banyak, biaya yang besar. Itu menggelayuti semua. Tapi I have to change my perspective. Saya harus merubah perspektif saya. Kalau tidak saya akan tergerus dan depresi. Dan saya hanya menangis saja. Dan saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Saya berlutut, saya sujud di bawah kaki Tuhan. Saya nyembah dia, saya memandang kepada Allah. Seperti saya ngajar anak kami. Tidak ada sesuatu yang menyentuh kita tanpa izin Tuhan. Semalam masa-masa penyembahan. Anak kami tetap dengan kemoterapinya. Tuhan taruh ini di hati saya. Lydia, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik. Tuhan gak jawab, Arya sembuh. Semuanya. Dia cuma jawab, taruh di hati saya. Everything will be alright. Saya nggak tahu prosesnya, tapi everything will be alright. Artinya alright bagi kami, alright bagi Ariel. Tuhan berperkara dengan dia. Jadi saya pada waktu itu keluar dari doa saya bilang, Tuhan saya tahu semuanya akan baik-baik. Tuhan take control, Engkau pegang kendali, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Dan saya harus bersaksi, anak ini ngalami mujizat banyak. Tuhan tolong semua. Semalam saya ditelepon sahabat saya dari Bandung. Lid, terus gimana biayanya? Kamu hutang enggak? Saya bilang, Tuhan luputkan kami dari hutang. Sehingga anak ini tuntas semuanya. Entah bagaimana caranya Allah menolong kami, tetapi hari ini saya harus bersaksi. Kami tidak berhutang kepada siapapun dalam hal pembiayaan putra kami. Tuhan menyediakan dengan caranya yang kami tidak tahu. Dia kirimi banyak orang untuk men-take care dia. Dan saya bilang, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Amin. If you cannot change your circumstances, change your perspective. Apa yang perlu kita rubah dalam perspektif kita dalam melihat? Yeremia berkata, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Dia tidak fokus lagi kepada pergumulan dan masalahnya, tidak mendinai ya, tidak menyangkali ya. Masalahnya tetap ada. Tetapi mengubah pola pikirnya. Masalahnya tetap ada, tapi pola pikir harus berubah. Kalau tidak, kita akan tidak berani lagi berharap dan tidak lagi berani untuk memohon pada Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-22, di dalam bahasa Indonesia dari LAI dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau terjemahan dari NIV dikatakan begini, because of the Lord great love we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan yang besar. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang besar, kita tidak binasa. Jadi fokusnya di sini yang ditunjukkan oleh sang penulis adalah melihat kasih setia Tuhan yang besar. Sebabnya yang pertama pada waktu itu, tetapi inilah yang kuperhatikan yang pertama, sang penulis mengajar kita untuk mensyukuri, bersyukur untuk kasih Allah yang besar. Bapak Ibu, sang penulis berkata, kalau bukan karena kasih setia Tuhan yang besar, kita ini pasti binasa. Mungkin ada yang menjawab, ya percumalah hidup kalau begini-begini saja. Mendinglah gak usah hidup kalau hidup penuh dengan pergumulan penderitaan. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan masih ada nafas dalam kehidupan kita, berarti ada ruang untuk berharap. Ada ruang untuk berharap, berarti ada ruang untuk mujizat. Kalaupun Tuhan harus melewati banyak penderitaan dan pergumulan, selama Tuhan mengizinkan kita ada nafas, berarti ada ruang untuk berharap. Dare to hope, beranilah berharap. Jangan engkau menjadi kecewa, jangan engkau menjadi patah semangat, tapi belajar berani berharap. Karena kasih setia yang besar, aku tetap hidup.
Kalau tidak kita binasa. Itu saya pakai Pak siang hari ini, mari kita belajar bersyukur. Ada banyak bisa disyukuri. Ketika anak kami mengalami kemoterapi terus menerus, saya cuma encourage dia. Dia bilang, Mami rambutnya Ariel sudah gundul. Dari seseorang yang menjaga rambut, hari itu kebanggaannya hilang. Gundul, ya walaupun sekarang ada yang gundul seksi ya, tapi dia gundul karena pengobatan. Belum lagi efek kemoterapi, dia harus mual, mohon maaf, dan dia harus mengalami banyak efek. Dia badannya itu gemuk karena moon face, karena ada steroid yang harus dia minum. Dia diinjek dan juga minum. Saya pernah dampingi dia. Kalau malam tidur, saya baru tahu, dia tidak pernah komplain. Dia kesakitan, efek kemonya. Saya pijeti, sakit Rel, iya Mami. Dia melewati masa-masa sulit, tetapi saya tahu Tuhan berperkara dengan dia. Saya cuma bilang, Tuhan kalau tidak karena kasih setiamu yang besar, anak ini sudah habis. Di dalam semua penderitaan aku hanya melihat karena kasih setiamu yang besar. Anak ini ada nafas, dan ada nafas, ada ruang untuk berharap. Ada ruang untuk berharap, berarti ada ruang untuk mujizat. Katakan amin. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun penderitaan Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada, rubah cara kita berpikir. Lihat cara kita berpikir, jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus pada penderitaan kita. Kenapa Tuhan aku ngalamin begini, kenapa harus saya Tuhan? Fokuslah kepada Tuhan, kalau bukan karena kasih setiamu yang besar, kami habis. Kalau bukan karena kasih Allah yang besar, Bapak Ibu dengan saya tidak mungkin ada sampai hari ini. Karena Allah begitu mengasihi kita. Dia berikan bukti yang paling jelas adalah dia berikan Kristus mati bagi kita. Itu bukti yang terbesar. Bukan karena kita ini terlalu bagus sampai Allah memberikan Kristus. Tetapi karena Allah mengasihi Bapak Ibu dengan saya. Dia berikan Kristus mati bagi kita. Sebabnya kalau kita mengerti hal ini, kita akan menjadi pribadi berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Walaupun sulit aku mengucap syukur. Rubah fokus kita, jangan fokus pada penderitaan. Yang kedua, kita melihat bagaimana kasih Allah yang gak ada batasnya ini. Saya akan bacakan ayat 22 sampai 23 dalam bahasa Indonesianya mirip-mirip, tetapi saya akan tunjukkan perbedaannya. Fokusnya berpindah, tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi melihat kasih Allah yang tidak ada batasnya. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Manusia ada batasnya. Manusia baik kayak apapun, dalam mengasihi ada batasnya. Pasti ada syarat-syaratnya, ada batasnya. Tetapi Allah kita mengasihi tanpa batas. Kita nakal sedikit, kasih Allah berkurang? Tidak. Kita buat salah sedikit, kasih Allah berkurang? Tidak. Kita gagal sedikit, kasih Allah berkurang? Tidak. Kasihnya tak berkesudahan. Dia berkata, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Sudah enggak pernah ada ujung pangkalnya dan enggak pernah habis. Dan dia berkata begini, selalu baru setiap pagi. Pagi tadi Bapak Ibu bangun, kasih setia Tuhan bukan yang kemarin. Fresh, kasihnya fresh, bukan kasih yang basi, kasih yang fresh, kasih yang baru. Dan saya mau tunjukkan di sini, ini bicara tentang supremasi, keutamaan kasih Allah. Ini yang mau dipertontonkan oleh Tuhan dari ayat ini. Tuhan mau menunjukkan tentang kasihnya. Banyak orang berkata, kalau Allah mengasihi kenapa aku harus mengalami penderitaan ini? Kenapa kalau Allah mengasihi kenapa aku harus mengalami masa seperti ini? Seringkali kita menilai kasih Allah dengan ada atau tidak adanya masalah. Seringkali kita meragukan kasih Allah hanya dengan ada atau tidak adanya pertolongan dari Tuhan. Kita mengukur kalau Tuhan mengasihi aku pasti dia tolong aku. Dan kita menyimpulkan kalau Tuhan tidak menolong aku berarti dia tidak mengasihi aku. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketiadaan misalnya pertolongan Tuhan tidak membatalkan besarnya kasih dia. Kasih yang tetap luar biasa. Yang pertama supremasi kasih Allah. Kalau memakai di sini memakai kata-kata tak berkesudahan, kasih setia. Ini memakai bahasa steadfast love. Steadfast love itu artinya adalah Allah yang memegang janji. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia sanggup untuk menggenapi.
Kalau janji manusia saya boleh ragu-ragu. Tetapi kenapa kita pegang janji Tuhan? Karena saya tahu yang memberi janji adalah Allah pemilik langit dan bumi. Allah semesta alam. Dia berjanji dan perkataannya tidak melencela-mencela, blessed, tidak, steadfast love. Artinya tidak ada bengkok-bengkok, steadfast love. Bicara tentang Allah yang memegang janji. Buktinya mana? Saya rasa di sini ada sedang bertanya dalam pikirannya. Tuhan berjanji. Dia janji kenapa justru aku gak ngalami janji itu. Tepat seperti pada waktu kami diberi janji. Saya hamil anak kedua. Dan Tuhan kasih nama. Namanya Arabella. Saya suka sekali. Anak-anak kami 1, 2, 3 itu namanya Jewish name. Satunya Ariel. Terus kemudian ada Asa, Rael, ada Arabella. Arabella artinya panggilan berdoa. Waktu Tuhan kasih, waduh senangnya luar biasa. Tuhan konfirmasi dan banyak hal. Janjinya luar biasa. Tetapi dia tidak izinkan anak itu lahir. Saya bisa protes. Di dalam ketidaktahuan saya, Tuhan, kenapa kau izinkan saya hamil kalau ujungnya saya tidak melahirkan? Apa gunanya saya, Tuhan kasih saya janji, kasih nama segala. Tapi tidak izinkan anak ini hidup. Saya bisa hanya berhenti di situ. Mempertanyakan banyak hal dan kecewa dan berkata, mana buktinya? Mana buktinya Allah memegang janji? Buktinya, faktanya adalah saya mengalami sesuatu yang bertabrakan dengan janji. Itu keluhannya Ayub. Pada waktu itu saya tidak dapat pertanyaan. Tetapi saya memilih satu langkah. Kalaupun toh saya tidak paham Tuhan. Saya nggak mau meninggalkan Tuhan. Saya mau tetap melekat pada Tuhan. Dan pada waktu pun toh kalau tidak mendapat jawaban yang saya pahami. Saya tahu ada banyak misteri yang saya tidak perlu pahami. Dia Allah, saya manusia. Tuhan jauh lebih tahu segala sesuatunya. Nanti ketika saya jumpa dengan dia akan memberikan banyak penjelasan. Tetapi kalau saya yakin kalau nanti saya di surga, saya pasti nggak perlu penjelasan itu. Karena bagi saya sudah jumpa dengan Allah yang luar biasa. Ada banyak meninggalkan pertanyaan. Yang pertama, kasih setia Tuhan bicara tentang steadfast love. Allah yang memegang janji. Yang kedua, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat bicara tentang mercy, kemurahan. Allah yang murah hati kepada orang yang berdosa dan Allah kepada orang yang menderita. Saya terlalu percaya Bapak Ibu kita punya Bapak yang baik. Di dalam pergumulan kita, seruan kita Allah mendengarnya. Tuhan tuh gak begini ya. Syukurin, kapok kan udah aku bilangin toh. Syukurin kamu ngalami masalah seperti ini. Kita tidak punya Bapak seperti itu. Bahkan dia berkata, Bapak yang jahat di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik. Anaknya minta roti tidak mungkin beri batu. Apalagi Bapak kita di surga. Banyak kali orang mengalami kesulitan tidak membayangkan Bapa di surga yang baik karena proses hidupnya. Mungkin dibesarkan, mohon maaf, dalam keluarga yang tidak ideal. Engkau tidak mengalami kasih sayang dari seorang ayah. Saya melayani banyak anak-anak broken home. Yang mereka jiwanya robek. Seperti kata Amsal, robek jiwanya. Masa kecil orang tuanya divorce, orang tuanya bilang, ayo kalau kamu sayang pilih papa atau mama. Anak gak bisa pilih karena dia sayang dua-duanya. Sejak itulah dia robek jiwa. Ada juga hidup dalam keluarga utuh tetapi orang tuanya, papanya khususnya tidak menunjukkan satu pribadi yang memprotek, mengarahkan. Anak-anak tumbuh dalam kekecewaan. Saya banyak konseling anak-anak yang intinya mereka kepahitan. Dan sehingga membuat kita sulit untuk membayangkan kita punya bapak yang baik. Tapi saya mau beritahu kebenarannya. Saya tidak punya bapak yang baik. Figur ayah saya tidak penuh dengan kasih. Anak-anaknya hidup di dalam kepahitan. Bahkan adik saya berikhtiar membunuh ayah saya. Begitu pahitnya. Kami didisiplin sangat keras. Adik-adik kami hidup dalam penderitaan depresi berat. Sehingga satu persatu bunuh diri. Saya rasa di sini ada beberapa yang ingin bunuh diri. Pagi tadi saya tidak nyampaikan ini. Kakak saya bunuh diri. Adik saya ada 6, saya 9 bersaudara. Saya pikir adik saya yang paling baik, oke hidupnya. Sampai satu ketika dia tarik lengannya, rasanya di seluruh keluarga yang lengannya tidak bermasalah, oleh luka siletan adalah cuma tangan saya. Adik saya tunjukkan, kali tahu ini apa? Memang gak ada yang mati tetapi bunuh diri semua. Jadi saya udah banyak melayani kakak saya, ngalamin bunuh diri, nenggak baikon, ada yang overdosis, obat-obatan, keluarga yang tidak ideal.
Tetapi Allah menyembuhkan, satu persatu dipulihkan. Dan saya memandang saya punya Bapak yang baik. Kalaupun toh engkau hidup di dunia, tidak mengalami kasih sayang seorang ayah duniawi yang baik, pandanglah kepada Bapakmu di surga, Bapak yang baik. Bapak yang penuh dengan kasih. Kita bisa jadi lahir dari keluarga yang tidak ideal, tapi engkau punya Bapak yang baik. Dia memulihkan, menyembuhkan. Datanglah padanya, dia memulihkan. Adik-adik kami satu persatu dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka sekarang melayani Tuhan. Dari keluarga broken home, tapi Tuhan pulihkan. Rahmatnya, belas kasih Allah terhadap orang berdosa dan menderita. Yang ketiga, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Bicara tentang kesetiaan Tuhan atau faithfulness. Faithfulness itu artinya adalah kasih Allah yang kuat, yang kita bisa buat sandaran. Kalau saya bersandar pada mimbar ini bukan sandaran yang kuat. Ini rentan untuk saya jatuh. Tidak bagus untuk disandari. Tetapi kasih Allah, His faithfulness. Siapapun Bapak Ibu, semasalah-masalah hidup kita. Mungkin kita gagal sana sini. Tetapi kasih Allah bisa diandalkan. Kau bisa bersandar dengan aman tanpa Allah menuduh kita. Itu Allah. Allah yang mengasihi kita. Melingkupi kita dengan kasih sayangnya. Bisa diandalkan. Saya bersandar pada kasih-Nya. Ketika sekeliling mengecewakan, saya tahu ke tempat di mana saya akan bersandar. Kasih Allah. Larilah padanya. Dan yang terakhir, dikatakan begini. Apa yang dilakukan oleh sang penulis untuk merubah pola pikirnya. Dia tidak berfokus kepada masalah dan pergumulannya. Tetapi yang ketiga di sini. Dikatakan begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam bahasa Inggrisnya di NIV berkata begini. I say to myself. I say to myself. Kalau dalam psikologi bicara self-talking. Berkhotbah pada diri sendiri. Kitab Mazmur penuh dengan self-talking. Daud sering self-talking. Dia berkata, hei jiwaku. Pujilah Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu jiwa itu tertekan. Tidak kepingin nyanyi. Bapak Ibu diajak loncat-loncat ceria, hatimu keruh, gak kepingin. Disitulah kita perlu self-talking, bicara, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa engkau tertekan dalam batinku? Ini yang dilakukan oleh sang penulis. I say to myself. Tetapi apa yang kau khotbahkan pada dirimu juga akan mempengaruhi. Kalau engkau berkata sesuatu yang salah, resultnya, hasilnya juga salah. Kalau misal saya bilang kepada saya, Lydia memang kamu pecundang, gak pecus. Kamu itu gak pernah dipakai oleh Tuhan, kamu ini gak diurapi oleh Tuhan. Itu yang kalau saya percaya, maka saya akan jadi seperti itu. I say to myself, self-talking itu penting. Saya sering self-talking, tetapi gak di mana-mana saya self-talking, nanti saya dianggap gila. Bapak Ibu tiba-tiba saya ngomong sendiri, ini ibu ini kenapa ya? Tapi saya tempat-tempat tertentu, di kamar, waktu saya nyetir sendirian, kanan kiri pasti gak ada yang tahu. Kaca tertutup rapat, saya sering berbahasa roh. Kiri bekhaira homera shekera apata. Saya berbahasa roh, karena saya self-talking. Saya ucapkan firman Allah dalam diri saya. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku, kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan akan mampukan aku melewati segala sesuatunya. I say to myself. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu mungkin tidak bisa mengharapkan orang lain menguatkan kita. Tapi engkau bisa menguatkan dirimu. I say to myself. Ini yang dikatakan oleh sang penulis. I say to myself, the Lord is my portion. Tuhan bagianku. Bapak Ibu kalau sudah sampai di titik ini saya yakin. Bapak Ibu akan mengalami kemenangan walaupun masalahnya tetap sama. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik. Jadi my portion itu kayak begini. Diundi dan undiannya jatuh ke bagian yang the best. The Lord is my portion. Banyak orang bingung kenapa aku gak diberkati dan sebagainya. Tapi kalau engkau bisa mendapatkan Tuhan, asal aku mendapatkan Tuhan. Penderitaan pergumulan sebenarnya itu hanya sekedar bagian kehidupan. I say to myself, the Lord is my portion. Dikatakan di dalam tulisannya, I will wait for him. Aku berkata pada diriku, Tuhan adalah bagianku. Bisakah hari ini Bapak Ibu, saya berdoa supaya roh Allah membukakan beri kita roh hikmat dan wahyu. Sehingga kita bisa memandang Tuhan, siapa saya ini.
Sampai saya bisa mendapatkan Tuhan, pemilik langit dan bumi, penguasa alam semesta. Kalau engkau bisa paham ini, saya percaya engkau akan dimampukan melewati masa-masa yang tersulit. I say to myself, kondisinya belum berubah. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kondisinya belum berubah, situasinya belum berubah. Orang Israel tetap dalam pembuangan, mereka tetap dalam hidup dalam melarat. Tetapi penulis sudah mengubah cara berpikirnya. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, dia mau berkata pada jiwanya, I say to myself, the Lord is my portion. Walaupun kau tetap dalam penderitaan, saya berdoa, kau bisa melihat Tuhan. Saya dapat hadiah yang luar biasa. Luar biasa, yaitu Allah sendiri. Pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu semua, dimanapun kau ada, kau bisa tutup mata. Belajar kembali untuk ngobrol dengan Tuhan. Mungkin kau kecewa dengan banyak hal. Sepertinya Tuhan seperti yang kau alami, dialami oleh Yeremia. Tuhan mengepung dengan banyak penderitaan. Tuhan sepertinya tidak menjawab. Tetapi dia berkata, tapi ini akan kuperhatikan. Perhatikan kembali kasih Allah. Kasih yang besar. Yang tidak ada batasnya. Yang tidak berkesudahan. Pandang kembali tentang Tuhan, asal aku mendapatkan Engkau. Saat ini, belajar self-talking. Apa yang jadi pergumulanmu? Kau bisa mendapatkan banyak ayat. Mungkin kau bergumul dengan kesehatanmu. Kau bisa memperkatakan pada dirimu, aku tahu oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Mungkin kau mengalami perjuangan yang sangat sulit bagi hidupmu. Kau berkata, Tuhan memampukan aku sehingga aku cakap menanggung masalah. Datang di hadapan Tuhan. Kita sama-sama, kalau Bapak Ibu mau tutup mata silahkan. Hampiri dia. Yes Lord. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Setiap kita berkata-kata pada diri kita berkhotbah diri kita, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan pasti Kau tak pernah terlambat, ya Tuhan. Walau kadang kalau hari-hari ini kami melewati lembah air mata, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang berkata di tempatnya, engkau berkata, kau enggak tahu masalahku Ibu. Masalahku terlalu berat untuk diceritakan. Tuhan banyak kali mengingkari janjinya. Tapi saya mau beritahu, Allah tidak perlu mengingkari janjinya. Dia Allah yang memegang janji. Mungkin saya tidak tahu masalah beratnya Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Larilah kepadanya. Allah yang tangannya selalu terbuka. Menanti Bapak Ibu mendatangi dia. Jangan mendengarkan setan yang menuduhmu. Kamu gak akan diterima oleh Tuhan. Dosamu banyak. Dia Allah yang mengasihi kita. Tangannya terbuka. Seberapa jauhnya engkau meninggalkan dia. Allah menanti kita dengan tangan terbuka. Larilah kepadanya. Memujikan lagu ini, izinkan menjadi khotbah bagi diri kita. Tuhan, aku tahu waktumu yang terbaik, waktumu yang terbaik. Mungkin saat ini ada banyak yang aku tidak mengerti. Di tempat dimanapun Bapak Ibu ada, kita bisa mengangkat tangan kita. Dan katakan lagu ini kepada diri kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yes Lord. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Biar pada siang hari ini iman setiap kami dibangkitkan. Waktu
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya sambut untuk berdiri bersama-sama. Kita menyembah Dia. Setiap kami. Kalau ada tembok-tembok yang dibangun oleh rasa kecewa, tembok oleh rasa kemarahan, tembok ketidakpercayaan, pagi hari ini, siang hari berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tembok itu diterobos oleh kasih Allah, terobos masuk dalam roh setiap kami, dan kami akhirnya sujud dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Allah tidak kehilangan kendali. Engkau tetap memegang musim dan waktu. Engkau Allah tetap berkuasa. Kami hanya perlu mengarahkan mata kami kepadamu. Semua hal yang menimbulkan kekecewaan, ada banyak yang tidak kami mengerti. Tapi kami sujud di bawah kaki Tuhan. Mengarahkan pandangan kami padamu. Dan berkata, You are my portion, O Lord. Engkaulah bagian kami. Asal aku mendapatkan Kristus, itu cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for us. Tuhan, Roh Kudus, saat ini yang membutuhkan mujizat, kami percaya Engkau terlampau lebih rindu melakukan keajaiban tengah-tengah kami. Kerjakan keajaiban-Mu di tengah-tengah kami. Kami tetap berani berharap karena Engkau beri kami nafas. Ada nafas, ada ruang untuk berharap, ada ruang untuk berharap, ada ruang untuk mujizat. Tuhan, kami beri ruang selebar-lebarnya agar Roh Allah bekerja tengah-tengah. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Amin.